Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, dengan izin Allah ya, kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar kembali, ngariung kembali, ya, sharing kembali. Dengan kerahman dan rahimannya Allah masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan ragam amalan-amalan ibadah, dan tentu dengan kerahman dan rahimannya Allah pula kita diberikan taufik oleh Allah ya untuk bisa taqarrub kepada Allah melalui majelis ilmu. Mudah-mudahan riungan kita di kesempatan sore kali ini juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kepada manusia terbaik, ya, inspirator hidup manusia, sukses dunia akhirat, ya, gurunya para guru, alimnya para ulama, ya, nabi penutup ya para nabi dan penyempurna risalah para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang selalu setia dan para sahabatnya yang selalu membela. Ikhwan akhwat, solehin solihat sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah. Bismillah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas parenting, ya, yang biasanya kita sebelumnya dalam membahas kemarin terakhir pasutri, jadi selang-seling aja ya tesawiyosnya, ya gitu. Ya, mudah-mudahan enggal tamat lahnya jeung enggal keamalkeun, niatkan untuk diamalkan, bukan hanya untuk dipelajari gitu ya. Sebab kita butuh sabar. Jadi sabar itu salah satu prinsip dalam semua bentuk kesuksesan hidup gitu ya, termasuk berkeluarga dan mendidik anak, termasuk dalam bisnis, termasuk dalam politik, termasuk dalam ekonomi. Semua kesuksesan dalam semua bidang membutuhkan kesabaran. Tapi sabar itu bukan hanya terkait dengan emosi atau bawaan. Ada si bapak eta mah bawaannya sabar gitu ya, atau si ibu itu mah udah bawaannya sabar gitu ya, jadi tara ngambek gitu ya, tara ngambek, suami nggak pulang 3 hari oke tara ngambek ya, begitu ya, pek teuing ini balik heug teu kajen gitu ya. Nah, bukan berarti sabar itu sifat bawaan, walaupun ada, tapi sabar itu juga menjadi tuntutan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bahkan sebagai orang yang ingin sukses dunia dan akhirat ya. Jadi itu sudah jadi hal yang aksiomatik. Hal yang aksiomatik itu maksudnya itu adalah hal yang pasti. Matahari terbit dari sebelah barat, ya terbenam di sebelah tibaliknya. Matahari terbit dari sebelah timur, ya terbenam di sebelah barat. Nah, itu aksiomatik, hal yang pasti gitu. Sudah sunatullah bahasa kita mah. Mau dunia, mau akhirat butuh sabar. Al-waktu minal ilaj. Waktu itu bagian daripada pengobatan, bagian daripada terapi waktu itu. Tapi sabar tadi bukan hanya sebatas sifat bawaan ya, atau sabar itu bukan hanya sebatas ya urusan emosi. Tapi urusan emosi ini ya sangat terkait erat dengan kondisi ilmunya. Ya, ingat perkataan Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa alaihi salam itu dinasehati oleh Nabi Khidir ya, dalam surat Al-Kahfi ayat ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya, ini surat yang disunahkan menjadi menu pekanan kita. Ya, kata Nabi Khidir, bagaimana kamu bisa sabar kepada sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya gitu.
Ya, bagaimana kamu bisa sabar kepada sesuatu yang nggak punya ilmunya? Ya, jadi kesabaran terhadap sesuatu itu sangat dipengaruhi pada ilmu tentang sesuatu itu gitu. Ya, jadi kalau Anda sekolah S3, PhD atau doktoral itu bidang ekonomi, ya nggak ada jaminan Anda bisa sabar ngedidik anak kalau nggak ada ilmu tentang anak gitu ya. Ngerti nggak? Ya, jadi jangan heran kalau nanti ada ibu-ibu rajin ke majelis taklim seminggu 3 kali, bahkan seragamnya sebulan sekali nggak ada amalnya. Tapi pas nyalekan budak, ya Allah ya, lebih-lebih tinu tara ngaji gitu. Ya, anak gak usah heran. Kenapa bisa jadi ilmu yang dikajinya selama seminggu 3 kali itu ya bukan tentang anak gitu. Gitu. Itu pengalaman kami. Ya termasuk saya. Dulu saya baca buku jangankan Arab Jabrik ya, Arab Gundul gitu ya. Jangankan Arab Jabrik, Ustaz, Arab Gundul saja kita baca 2 jam, 3 jam betah, Pak. Ya, kuat insya Allah. Ya, dari mulai ibadah subuh jam 9, jam 10 masih baca. Ya, tapi di PHP-an budak 10 menit, wah, titipin anak 10 menit sama istri kita, ini saya. Beda dengan Pak Yadi. Kalau Pak Yadi makan ya sabar, telaten gitu ya. Ini mah saya, Pak Wahyu, ini saya. Jadi saya mah sering ya sering nggak sabaran gitu ya bareng anak tuh gitu ya. Itu ya 10 menit ya setengah jam aja udah stres gitu ya bareng anak usia 3 tahun gitu ya. Itu ulah ya. Karena nggak ada ilmunya gitu. Padahal kita tadi baca buku sabar. Kenapa? Karena ada ilmunya. Belajar nahwu shorof, belajar bahasa Arab, itu ilmu yang mengantarkan kita bisa sabar kesulitan membaca Arab gundul. Bisa dipahami ya? Saya punya 10 hadis tentang sabar, hafal hadisnya, hafal ayatnya. Tapi kalau suruh bisnis belum tentu sabar juga. Nah, hanya menikah bisnisnya tuh untung-untung gitu ya. Karena bisa jadi nggak ada ilmunya gitu ya. Ilmu itu didapatkan dengan pengamalan atau dengan pengalaman, dengan informasi, kan begitu kan? Ya. Tapi ilmu bukan segala-galanya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan solusi hidup kepada kita. Bukan ilmunya. Kalau ilmu banyak tapi Allah nggak ngasih izin, nggak jadi tuh. Ya, ilmu banyak tapi Allah nggak ngasih izin kita dapat solusi, nggak bisa tuh. Maka ya ayah bunda sekalian, ya inilah pentingnya setidak-tidaknya kita mengilmui diri kita berusaha. Ya supaya layak ditolong oleh Allah, begitu ya. Walaupun ilmu bukan segala-galanya. Kenapa? Karena Allah lah yang mampu mensolehkan anak kita lewat kita ataupun tanpa kita. Ya, Allah lah yang mampu mensolehkan anak kita lewat kita ataupun tanpa kita. Begitu. Ya, jadi jangan pernah ngandelin ilmunya. Seperti Allah lah yang mampu memberikan rezeki kepada anak dan istri kita tanpa kita ataupun lewat kita. Jadi kalau ada seorang suami, ya kemudian Allah takdirkan wafat atau sakit, tapi istri dan anaknya masih punya jatah rezeki, hidup tuh. Di mana weh? Ngerti nggak maksud saya? Nah, kayak begitu. Sama, mensolehkan anak pun demikian. Jangan-jangan kita tuh bermasalah mendidik anak, jangan-jangan karena mengandalkan kemampuan kita. Ya, otoritas kita jadi ayah, jadi bunda. Seolah-olah kalau jadi ke bundanya, ke ayahnya pasti lebih nurut, pasti lebih takut, pasti lebih taat. Akhirnya apa? Akhirnya makin lama bersama kita, makin punya kekuatan tenaga untuk membangkang. Karena kita lupa tawakal ke Allah. Bukti seorang orang tua nggak tawakal ke Allah, kalau anaknya bermasalah, ya marahnya meledak-ledak. Ya, itu bukti ya kurang ikhlas dan kurang tawakal. Gitu ya lahnya. Ya, begitu sajalah gitu ya. Jadi indikator orang tua kurang ikhlas dan kurang tawakal, ya kalau anak bermasalah, marahnya meledak-ledak. Ya, bukan tidak boleh marah, marah boleh. Ya, tapi tidak boleh meluapkan amarah. Nah, gitu ya. Marah mah boleh dah manusia tuh ya. Masa nggak ada marah? Jadi marah itu boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah meluapkan marahnya itu. Itu yang tidak boleh. Dan marah mah wajar, kayak lapar lah ya. Lapar gitu kan ya. Itu mah ya manusiawi. Ya begitu. Wallahu alam bissawab. Bisa dipahami ya? Nah, jadi inilah pentingnya ilmu. Jadi sabar itu nggak bisa begini. Sabar. Ya Allah, cing sabar itu ya disabar-sabarkan. Jeng jol tiba-tiba sabar gitu teh ya. Nah.
Jadi sabar itu butuh ilmu, ibu-ibu, bapak. Ilmu yang mengantarkan kita sabar pada sesuatu tersebut. Ya, saya hafal 10-20 hadis tentang sabar, 20 ayat tentang sabar. Ya, disuruh menderin mobil, Pak, atau motor yang rusak, ya insya Allah ya banyak marahnya. Karena nggak punya ilmunya. Ngerti nggak? Ya begitu. Jadi subhanallah ya teman. Mau sabar jalan dakwah, ilmui. Mau sabar dalam mendidik, ilmui. Ya, mau sabar menghadapi dunia, ilmui. Bersyukurnya kita punya kitab panduan yang membahas semua urusan kehidupan. Ya, bersyukurnya kita ya punya kitab panduan yang membahas semua urusan kehidupan. Namanya Al-Qur'an. Begitu. Tinggal kita bawa tuh ya Al-Qur'an itu. Makanya penting kepada para ulama. Namun dalam bahasa tafsir mah tafsir maudhu'i namanya Ustaz. Tafsir tematik itu penting. Tema apa nih? Kalau kata Ustaz Adi mah tadabbur itu bisa per tema. Ya, supaya kita makin terbimbing oleh Quran. Oh, sebagai dokter ayat-ayat kedokteran. Oh, sebagai guru ayat-ayat keguruan. Oh, sebagai orang tua ayat-ayat tentang mendidik ya gitu. Jadi itu Quran itu hidup begitu. Karena Quran itu kayak bahan baku. Tidak semua orang mampu untuk meramunya. Tidak semua orang mampu untuk mengelolanya. Ya, jadi kalau kita berbicara kembali ke Quran, itu nggak semua orang mampu bisa kembali ke Quran. Harus para ulama, harus lewat para ahli. Ngerti nggak? Ya, jangan mentang-mentang kita hafal Quran, ayat-ayat Quran, kemudian kita bisa meramu kehidupan langsung dari Quran. Enggak. Ya, butuh para ulama yang lebih ahli, lebih paham, lebih faqih gitu ya. Subhanallah ya teman. Ya, jangankan ratusan ayat, satu ayat saja. Nah, itu bisa bahaya tuh. Ya, kalau kita tidak memahaminya melalui pemahaman para ulama. Bisa dipahami ya? Wallahu alam bishawab. Nah, begitu. Ya, jadi insyaallah kita akan melanjutkan kajian parenting kita, dan terakhir seingat saya kajian parenting itu adalah 3 bekal ya mendidik anak. Betul ya? Ya, 3 langkah mendidik anak tanpa masalah. Begitu. Sudah ya? Betul? Ada 3K ya? Ya. Kalau bagi saya mah kemarin contohnya ada satu kasus, saya kasih ikut satu pelatihan. Ada satu kasus di mana anaknya itu subhanallah nggak bisa dikendalikan ya, malah sampai orang tuanya diusir. Ya, makin dewasa, makin remaja, yang diusir orang tuanya. Orang tuanya diusir dari rumahnya. Ya, karena anaknya sudah makin dewasa, makin berani. Ngerinya usianya ya 23 tahun, 24 tahun. Ngeri ya. Begitu. Padahal itu punya orang tua gitu ya. Tapi ada fenomena kayak begitu. Kemudian kata Bang Aad kemarin, guru kami Ustaz Aad Andil Ruspi cerita ya, ketika waktu ke Tangerang, kemudian ada konsultasi kepala sekolah SDIT misalkan ya, yang mencurhatkan bahwa ternyata ada anak kelasnya ya, atau mohon maaf anak didiknya di kelas 5 yang kemudian sudah bikin grup WA ya, dan ternyata sedang merencanakan perzinahan. Nangis-nangis kepala sekolahnya, baru ketahuan anak didiknya kelas 5 SD punya grup WA khusus. Ya, mengerikan ya. Dan sederet fenomena-fenomena yang membuat kita mengelus dada ya, begitu. Luar biasa ya. Kalau saya, ayah bunda sekalian, ya solusinya adalah mulai dari rumah. Mulai dari rumah. Ya, jangan pernah mengandalkan lembaga pendidikan, mulai dari rumah. Jadi lembaga pendidikan yang terbaik adalah yang sesuai dengan konsep pendidikan orang tuanya ya. Betul tidak? Pertanyaannya jawab tuh. Kamu nanya gitu ya. Bertanya-tanya. Pertanyaannya adalah ya, punyakah orang tuanya konsep mendidik gitu ya? Punyakah orang tuanya peta pendidikan buat anak dari A sampai Z, punya nggak gitu? Ya, kadangkala orang tua nggak punya. Ya, niatnya udah baik alhamdulillah, tetapi kadangkala orang tua nggak punya
konsep atau peta pendidikan dari A sampai Z. Ya, terus nyanggakeun ka sakola begitu. Wallahu alam bisawab. Maka teman-teman sekalian, kita harus memiliki konsep pendidikan itu. Insya Allah saya akan share ke teman-teman tentang peta mendidik anak, ya insya Allah. Nah, di Tegak Bekal ini ya ada apa namanya itu, ada 3K. K yang pertama apa? Kekhawatiran. K yang kedua ketakwaan. K yang ketiga komunikasi. Nah, 3 hal ini yang menjadi bekal utama dalam mendidik anak. Bekal utama kita. Ya. Nah, kalau sudah punya bekal, tinggal kita pahami petanya. Kartos deh. Ya. Peta pendidikannya, konsep pendidikannya. Orang terus kadu bekal ya. Tapi tak apa kemana-kemana lah, anggere liurnya. Gitu ya. Maka ya kita akan memahami setelah 3 bekal itu adalah saya akan menawarkan kepada teman-teman pendidikan berbasis fitrah. Begitu. Ya, pendidikan berbasis fitrah. Ya, bagaimana mendidik anak itu sesuai dengan fitrahnya. Ya, bagaimana mendidik anak itu sesuai dengan fitrahnya. Begitu. Wallahu alam bisawab. Teman-teman sekalian, ya, saya akan coba jelaskan. Ya, nih mulai dari sini ya. Kita akan memahami tentang hakikat manusia. Karena yang kita didik siapa? Manusia. Gitu. Jadi pahami dulu. Ya, begitu. Ya, hakikat manusia. Kita pahami dulu. Karena yang kita didik adalah manusia. Maka pahami kondisi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, manusia itu terlahir dalam kondisi fitrah. Yang pertama, manusia itu lahir dalam kondisi fitrah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi satu, anak kita itu terlahir dalam kondisi punya fitrah. Yang kedua, anak kita itu terlahir tidak tahu apapun. Manusia itu lahir tidak tahu apapun. Nggak ada yang tahu. Ya, dalilnya Quran surat An-Nahl 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a, ya, wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan untuk ini bawa dua-duanya. Dan Allah lah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, ya, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ya. Ya. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian itu sam'a, pendengaran, absor, penglihatan, dan hati. Jadi manusia lahir dalam nggak ada yang tahu. Kita tahu itu ibu, itu bapak, cenah. Ya kan, banyak orang yang mengatakan itu ibu bapak kita.
Ya, banyak, makanya kadang ada orang-orang yang sudah tahu ternyata bukan ibu kandung gitu kan. Oh, ternyata ibu angkat, udah dewasa tuh. Ya. Karena kita nggak ada yang tahu kan, mulai kan orok pas keluar, mama, mulainya, wah kaget orangnya, kaget atau atoh bu, namun ibu ngelahirkan tiba-tiba oroknya ngajarowok gitu, ibu, ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi terlahir tidak tahu apapun. Terus ya. Nah, maka ya perhatikan. Oke, manusia terlahir. Anak itu terlahir tidak mengetahui apapun, namun anak bukanlah kertas putih yang kosong. Karena anak terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, yaitu telah dibekali karakter-karakter kebaikan yang condong kepada Islam. Sepakat gak ini? Ibu-ibu sepakat gak? Sepakat Bapak? Oke. Kalau sepakat, saya nanya, ya, kira-kira kalau kita yakin dengan kaidah ini, lebih mudah mendidik anak soleh, lebih mudah mendidik anak jadi banyak masalah? Ini kalau lihat kaidah ini. Jangan lihat kenyataan, apalagi curhat, jangan. Ini mah kalau lihat kaidah ini, ya anak teh bukanlah seperti kertas putih yang kosong, karena anak terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu anak itu punya karakter-karakter kebaikan yang condong kepada Islam. Ketika anak lahir itu, kalau kita yakin dengan kaidah ini, pertanyaannya, lebih mudah mendidik anak soleh, jadi soleh, bukan anak solehnya, anak soleh mah bisa RT Sabaraha gitunya, anak Pak Soleh itu. Lebih mudah mendidik anak jadi soleh atau lebih mudah mendidik anak jadi banyak masalah? Kalau lihat kaidah ini, jadi soleh. Ya, faktanya lebih susah, lebih mudah. Gitu. Padahal kalau lihat kaidah ini lebih mudah mendidik anak itu jadi soleh, karena anak itu lebih banyak karakter kebaikannya daripada karakter keburukannya. Tapi kenapa kenapa anak jadi banyak masalah? Jawabannya cuma satu. Karena pendidikan yang diberikan, pola asuh yang diterapkan tidak berbasis fitrah anak. Tunjukkan kepada saya anak yang bermasalah. Mohon maaf, aduh, tuh dijapu lagi nih, masya Allah. Saya sering dijapu. Dan dijapunya itu di sini beberapa kali ya. Oh, Allah takdirkan 50.000 tahun yang lalu saya harus ketemu dengan orang-orang soleh di sini ya, masya Allah. Allahu Akbar. Tunjukkan kepada saya anak-anak yang bermasalah, yang disebut anak bermasalah. Insya Allah dengan izin Allah saya bisa tunjukkan ada fitrah yang tercederai, ada fitrah yang tidak tumbuh, bahkan fitrahnya lumpuh. Insya Allah. Ya, karena pendidikan yang dijalankannya nggak berbasis fitrah. Tapi dia di pesantren, urusan lah. Ya, tapi dia di sekolah-sekolah Islam, nggak ada urusan. Ya, tunjukkan kepada saya anak bermasalah, insya Allah, ya saya bisa jawab ada fitrah yang tercederai, ada fitrah yang tidak tumbuh, bahkan naudzubillah ada fitrah yang lumpuh. Sesuatu itu kalau nggak sesuai fitrahnya bermasalah, teman-teman. Ya kulkas, semahal-mahalnya kulkas dipakai lemari baju, sok gerak. Ya kulkas 2 pintu, Ustaz, dipakai lemari baju. Insya Allah bajunya rusak, ya lemari esnya nggak bermanfaat. Kenapa? Nggak sesuai fitrah. Bisa dipahami? Ya, begitu. Nggak sesuai fitrah. Ya, Anda suami nyuruh banyak sedikit ngomong ke perempuan, itu menyelisih fitrah itu. Mama, astagfirullah, mama teh kalau ngomong teh sedikit gila. Enggak usah banyak-banyak ngomong, mama teh. Awet kalau ngomong teh, istri solehah mah awet ngomong teh. Di mana dalilnya istri solehah awet ngomong? Ada Ustaz? Sependek yang saya tahu nggak ada. Oh, istri solehah ngomongnya sedikit. Itu mah dalil suaminya. Ya. Anda kalau nyuruh sedikit ngomong ke perempuan,
menyelisih fitrah. Itu bukan solusi, itu tambah masalah tuh. Ya, tapi kan Mbak banyak ngomong. Saya tanya, yang jadi masalah itu banyak ngomong atau salah ngomong? Hah? Ya, salah ngomong. Banyak ngomong belum tentu bermasalah, Pak. Betul nggak? Ya. Karena sesuai fitrahnya. Ibu-ibu, kalau lagi jalan sama suami, Bu ya, terus ada perempuan yang menurut ibu teh lebih cantik, lebih seksi misalkan, ibu nggak usah nanya, Pak, cantik ya Pak ya? Ibu nggak usah nanya. Itu tuh jawaban laki-laki itu serba salah. Disebutkan hente. Udah pasti disangka bohong. Hente, mama nu paling cantik. Bohong, kamu. Gitu tuh Pak. Ya, disebutkannya pasti ngadat kan gitu kan? Pasti marah. Ya, jadi ibu nggak usah nanya ke begitu. Toh, yang penting palingkan jaga pandangan suami. Misalkan nggak melihat yang haram-haram sudah. Ibu nggak usah nanya. Ya, paham maksud saya? Itu mah udah fitrah, Bu. Ya, justru ibu harus khawatir kalau suami justru kaget. Ya, lihat cowok yang ganteng. Nah, itu ibu harus sama, ya, mama, ya lihat, wah, tuh, justru khawatir ibu. Ya, bisa dipahami nggak? Ya, jadi fitrah itu jangan dilawan. Ditumbuhkan, dirawat. Makanya kenapa kalau kata Imam Al-Ghazali, syahwat itu kendaraan. Ya, karena syahwat itu bisa membantu fitrah kita terjaga. Karena syahwat itu kendaraan, jangan dibunuh tapi dijinakan. Karena syahwat itu kendaraan. Kalau kita bunuh itu syahwat, kita nggak bisa nyampe kepada tujuan. Karena kita bisa makan, bisa minum, punya anak disebabkan syahwat. Karena ya, maka nggak dilarang makan minum itu. Teman-teman sekalian, ya, dan Anda nggak boleh ngukur orang banyak makan, orang itu banyak makan dengan ukuran Anda belum tentu sama. Malah Imam Syafi'i waktu itu ya, Imam Hasan Al Basri dulu bertamu, ada ada ulama bertamu ke rumah orang lain terus nggak bisa makan makanan jamuan tamunya. Mohon maaf, jamuan rumah yang punya rumah gitu ya. Ya, kata Hasan Al Basri, Masya Allah. Ya, perutmu kau habiskan ya, dan tidak kau sisakan untuk memakan makanan orang-orang soleh. Ya, jadi maksudnya dicela gitu. Kalau justru ada makanan orang soleh nggak dimakan teh, subhanallah. Ya. Makanya kata para ulama, ta'amul mu'min barakatuh, kan gitu ya. Makanya Imam Syafi'i pernah menghabiskan jamuan Imam Malik. Ya, kan kaget tuh. Imam Syafi'i pernah makan di rumahnya Imam Ahmad. Kata anak Imam Ahmad, geningan ulama besar tuh makannya kayak begitu. Tanyakan nanti oleh kamu. Ternyata ditanyakan, kenapa? Ya, kata Imam Syafi'i, ayahmu itu soleh, makanannya pasti halal. Maka aku ingin mendapatkan keberkahan dari makanan orang soleh. Tuh luar biasanya. Subhanallah. Makanya kalau ada orang yang doyan makan gitu ya, diajak ke sini makan, hayu, diajak ada makan ini, habiskan, ya diajak ke sana sikat lagi gitu. Antum nggak boleh suudzon. Jangan-jangan dia sedang mencari lapar ya. Ya, mencari berkah ya begitu. Ngerti nggak maksud saya? Serius, itu seperti sederhana tuh. Banyak ulama-ulama itu, kalau saya senang ada cerita-cerita Gus Baha itu yang lucu-lucu. Jadi ulama-ulama itu kadang punya kesolehan itu bukan dari ritual gitu, tapi dari nilai-nilai spiritual yang kadang-kala berkaitan itu dengan makhluk. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Dan saya sering baca kajian para ulama atau kajian-kajian atau kisah-kisah orang-orang soleh yang kesolehan mereka itu justru bukan dari ritual gitu. Ya, makanya teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian, inilah yang kita mesti pahami tentang konsep ruhiyah atau konsep iman dalam hidup kita. Masya Allah, banyak lah kisah-kisah itu teh. Subhanallah. Nanti kita kapan-kapan akan sampaikan. Awas ya. Bismillah. Sudah ya. Nah, pahami. Jadi fitrah itulah yang bermasalah.
Jadi kenapa anak itu bermasalah? Sekarang jawabannya adalah karena tidak sesuai dengan fitrahnya. Karena fitrahnya tidak tumbuh, begitu saja. Insya Allah. Ya, tapi kalau fitrahnya tumbuh, insya Allah dia tidak akan punya masalah. Nah, oke. Lanjut. Fitrah anak ada berapa, bah? Kata Imam Al-Ghazali, minimal ada 4. Ya, ini para guru asatid, mohon maaf ya, mengulangi ilmunya ya, nggak apa-apa ya. Ya, Ustaz Fahrul, ya Ustaz Awa, Ustaz Yuda, Ustaz Haki ya, Ahwat juga ya. Nggak apa-apa ya, diulangi ya. Nah, belum tentu hafal juga kan. Mohon maaf ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, satu, fitrah keimanan. Pahami, kalau anak lahir itu dia sudah punya fitrah keimanan, punya fitrah bakat, punya fitrah belajar, punya fitrah perkembangan. Itu. Jadi kalau anak lahir itu brol ke alam dunia, oh itu sudah dapat fitrah tuh. Justru pendidikan itu kalau tidak sesuai dengan fitrah akan jadi masalah. Dulu saya nggak paham, mohon maaf, dulu saya nggak paham lah kenapa ada orang yang belajar agama tapi ya tanda kutip ya tidak taat kepada agama gitu. Ya kalau berbicara hidayah mah ya pastilah ya itu kan belum dapat hidayah misalkan, ya betul. Tetapi ada asbab yang tidak optimal, yang tidak benar caranya. Ya kalau berbicara itu sudah sunatullah. Kalau asbabnya benar, ya sudah sunatullah kan. Kalau asbabnya benar, Allah akan berikan. Itu kan sebab asbab itu ranah kita. Sedangkan hasil itu adalah urusan Allah. Permasalahannya ada asbab yang tidak dioptimalkan. Ya sunatullahnya punten ya, mohon maaf. Kalau orang main api atau kalau orang terbakar pasti panas. Leres deh. Itu sudah jadi asbab. Kenapa panas? Karena terbakar. Ya, tapi kenapa dia terbakar tapi dingin? Nah, itu mah sudah ketetapan dari hadiah dari Allah atau di luar kemampuan manusia. Jadi, kalau bicara kenapa anak bermasalah? Ya pasti semua izin Allah, tetapi apa asbabnya yang tidak optimal? Ngerti nggak? Ya, asbabnya adalah karena tidak tumbuhnya fitrah. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda kalau perhatikan bagaimana Nabi itu mendidik, Nabi Subhanallah memperhatikan 4 fitrah ini. Fitrah keimanan ini yang pertama dan yang paling utama. Fitrah bakat ini yang akan diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ya. Fitrah belajar ini yang ditumbuhkan oleh Nabi kepada para sahabat, disesuaikan dengan fitrah perkembangan para sahabat. Nanti akan saya tunjukkan ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendidik para sahabatnya itu sesuai dengan fitrah mereka. Begitu, ya. So, sudah? Lanjutkan? Ya, lanjutkan ya. 1. Makanya jangan punten. Ulah waka, ya kumahanya anak teh saya diatur gitu ya. Atau ini gimana anak teh ngebangkang terus. Ini kenapa anak teh membangkang? Ini kenapa anak teh tidak mau nurut? Ini kenapa anak teh susah sholat? Ini kenapa anak teh berdusta? Ya, ayah bunda sekalian, ya itu mah turunan. Ya dari konsep pengasuhan yang tidak tepat sesuai dengan fitrah. Itu dampaknya kayak begitu. Tapi kalau Anda lihat nanti dari A sampai J tentang konsep fitrah, anak ketahuan. Kenapa berbohong? Kenapa membangkang? Ada anak durhaka? Ada. Tapi sering sekali kedurhakaan anak itu diawali oleh ya sikap orang tua atau pola asuh orang tua kepada anak. Jadi kalau nanya ada nggak anak durhaka? Ada nggak anak yang membangkang ke orang tua? Ada. Tapi mohon maaf, kalau mau jujur teman-teman sekalian dan kalau mau evaluasi betul berapa banyak pembangkangan anak kepada orang tua, ya itu adalah investasi pola asuh yang keliru dari orang tua kepada anaknya.
Cuman nggak sadar. Itu teh adalah apa namanya itu? Ya pola asuh yang membuat anak membangkang di waktu yang lain. Dan nggak ada anak bermasalah tiba-tiba, nggak ada. Ya anak dicarekan ke orang teh langsung bermasalah, enggak, belum tentu. Harita nurut, harita sieun 2 tahun setelah itu, 5 tahun setelah itu, apalagi kita sering pola asuhnya seperti itu, apa yang terjadi? Makanya kalau anak bermasalah di usia 10, Anda jangan lihat hari kemarin, 2 hari kemarin, 3 hari kemarin, tapi lihat tuh 1 tahun, selama 1 tahun, 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, bagaimana pola asuh orang tuanya. Itu yang membentuk mereka hari ini. Apalagi anak remaja, ya, subhanallah tuh. Makanya paling susah mah, ya punya mahad, punya pesantren, SMP, wah itu deh. Itu paling rumit tuh. Cek saya paling rumit, kata saya ya. Kecuali memang pesantrennya nggak aware, nggak perhatian, nggak empati dengan kondisi anak. Kan ada pesantren yang nggak empati dengan kondisi anak. Anak bermasalah, hukum pokoknya mah. Tidak sesuai targetan, hukum lagi, gitu main hukum sehingga hewan sirkus yang tidak sesuai dengan keinginan pelatihnya hukum gitu. Ya, jadi sekolah sirkus namanya itu. Iya, mohon maaf ya, agak radikal. Saya soalnya sudah banyak dicekokin sama Ustadz Fahrul harus radikal nih. Ya, rada sedikit nakal ya gitu. Ya. Jadi subhanallah ya, seperti sirkus gitu. Nggak mau tahu sih pesantren atau lembaga teh kenapa bisa terjadi seperti itu, apa masalah utamanya, gimana kondisi jiwanya, dulunya seperti apa di rumahnya. Wah jarang. Makanya ketika saya lihat Ustadz Fahrul dan teman-teman aware, peduli dengan perkembangan santri sampai memperhatikan kondisi rumahnya, luar biasa. Mohon maaf, jarang lembaga pendidikan seperti itu. Nu aya budak bermasalah rokok hukum, padahal ternyata di pesantren ngarokok karek sabatang, udah biasa nama sapoe teh 5 batang. Serius. Ngerti gak maksud saya? Berarti kan Anda harus memahami kan kenapa dia bisa merokok. Oh pantesan deker SD lagi ke bapaknya diantepkeun tuh 5 batang. Tapi ada nggak pesantren yang lembaga pendidikan yang mau observasi dulu, ngobrol dulu sama anaknya? Ya makanya ketika saya ditelepon Ustaz oleh musyrif, oleh teman saya yang jadi musyrif, jadi ustadz gitu ya, di salah satu lembaga Quran. Dia hafid, ini udah mandi bareng, udah selimut bareng, udah parah lah tuh. Ini saya bilang mau P3K atau mau diobati? Ya cobalah diobati. Kalau P3K mah kan gampangnya, ya P3K mah kan datangkan ke kantor gitu kan, hukum, kalau sudah dihukum keluarkan beres kan ya. Kita P3K. Tapi kalau mau diobati ya sok saya teh observasi dulu. Gimana caranya? Hiji, ulah titah setoran saya bilang. Jangan suruh setoran. Karena beban akademik berpengaruh kepada orientasi seksual. Oh gitu, Pak. 2, banyak aktivitas gerak fisik kinestetik saya bilang. Kalau bisa dampingi biar dia betus, tahu betus? Ya, what is the meaning the betus? Betusnya nyerios ngungkapin, ngungkap ya. Akhirnya dia mau ngomong ya. Ya, targetan kita adalah bukan menghukumi, bukan menyalahkan. Targetan kita pertama adalah observasi dulu. Ya, kenapa kejadian seperti itu? Kalau bisa datang ke rumahnya. Oh, ternyata luar biasa. Barulah ngomong setelah tidak dibebani akademik, setoran sudah mulai tidak dibebankan, diringankan, diajak ngurus lele, diajak maraban itik, ya mulai itu kayak merasa dekat dengan muslimnya ngomong. Diobservasi ke rumahnya, oh iya bermasalah, insya Allah. Ya pola asuh di rumah, gitu ya. Sayang, begitu. Ya bunda sekalian. Makanya nggak mudah tuh kalau punya SMP. Bayangkan itu ya ngurus santri yang sudah mendapatkan pola asuh 12 tahun sama orang tua yang berbeda, coba. Liar tuh. Ya, bagi saya ini mah wah itu luar biasa itu. Kita harus merecovery kondisi-kondisi santri agak mending ya orang lah punten, orang naik mobil nunggu dipakai 12 tahun enggak.
Leuheung lamun anu baheula teh ngurus teh alusnya itu kan apik gitu misalkan kan yang ngurus mobil nanti. Kita ngurus mobil oleh orang yang sudah dipakai 12 tahun misalkan. Baru dipakai unggal poe. Wah, itu mobil capek gitu ya. Subhanallah. Ngerti enggak maksud saya? Itu kalau kita tidak mengobservasi, wah. Ya, teman-teman sekalian. Subhanallah. Maka ya, itulah pentingnya kita memahami kondisi fitrah. Bagaimana anak bermasalah? Kembalikan. Nah, ini saya tunjukkan ya. Bagaimana pembangkangan anak itu terjadi. Lihat. Yang mana ya? Saya lupa. Allahumma sholli wa sallim. Terbaca. Bismillah. Ibu kaos, Bu. Ibu. A'inu auladakum alal bir. Bantu anak-anak kalian untuk berbakti. Barang siapa yang menghendaki, kata Nabi, istakhrajal uquqa li waladihi. Orang tua itu bisa mengeluarkan sifat durhaka dari anaknya. Ini resep Nabi ya. Ini saya dapat hadisnya di Prophetic Parenting Ustaz. Jadi ternyata kedurhakaan anak itu bisa dikeluarkan oleh orang tuanya. Berarti sebaliknya, yang merawat kedurhakaan anak siapa? Itu. Ya. Subhanallah. Jadi kalau saya lihat kemarin misalkan di Instagram lamikannya di media sosial, di medsos lamikan anak yang marah-marah ke ibunya gitu kan karena nggak dibeli motor ninja kan, kemudian nggak hormat ke ibunya, kemudian juga anak yang misalkan bakar rumah, ada kan ya, kemudian juga anak durhaka ke orang tuanya. Saya sepakat itu anak durhaka, ya anak durhaka. Tapi mohon maaf, ya kita sebagai orang tua, kenapa kedurhakaan itu muncul? Itu tidak ujug-ujug bin ojol-ojol itu. Ya. Dan mereka nggak butuh nasihat. Ya, mereka harus nerima dulu baru bisa nerima nasihat. Kadang-kadang mereka tahu kok bahwa itu adalah perbuatan buruk. Makanya anak nanti makin nambah usianya harus makin kurangi nasihat. Nambah usianya harus makin kurangi nasihat. Gimana caranya? Kita akan belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti apa dan bagaimana? Saksikan episode berikutnya. Ya, belajar dari Nabi Ibrahim. Mendidik anak sudah mulai remaja. Rasulullah bersabda, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Oh, hebat ya. Didoakan ke Nabi tah. Ya, bantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Bagaimana caranya membantu berbakti ya Rasulullah? Lah kami aja ingin cekasar namanya ini munsihasan gitu ya. Sidikan orang teh hayang budak berbakti ke orang teh supaya orang dibantuan ke budaknya. Betul nggak? Sekarang kita harus ngebantu anak dulu supaya berbakti ke kita. Jadi 2 kali itu capaiannya. Ya. Tapi gimana cara membantu anak berbakti kepada kita? Bantu. Apa kata Nabi? 4. 1, terima yang sedikit. 2, maafkan yang menyulitkan. 3, tidak membebaninya di luar kemampuan. 4, tidak pula memakinya. Hebat ya?
Kala ulah wakan ningali heula. Ya, teka tinggal. Jadi, kenapa yang wajib itu selalu lebih sedikit daripada yang sunat? Sepakat? Sok. Betul nggak? Salat yang wajib ada berapa? Hiji, salat 5. Betul nggak? Cuma satu kan? Salat yang wajib itu? Salat 5. Salat witir itu pun kalau ada yang mewajibkan ikhtilaf itu. Qabla subuh ada yang mewajibkan ikhtilaf itu. Ya, tapi itu pasti itu sholat 5 waktu. Saum yang wajib ada berapa? Hah? Jangan bilang 30. Ya, 3. Saum Ramadan, saum nadar, saum kifarat. 3. Nadar wajib, kifarat wajib. 3. Sisanya saum duha, Daud, saum Senin Kemis, saum Muharram, betul? Ya, hari Arafah, saum Syawal, sunat semuanya. Salat yang wajib, kenapa yang sedikit itu? Yang wajib itu sedikit. Iya, rahasia lah. Tidak membebaninya di luar kemampuan. Jadi nanti kalau mendidik anak, cing ari teu mungkar bukan kemungkaran malah dipaksakeun deui gitu. Makanya saya suka nanya, kalau anak nggak hafal Quran mungkar gitu? Kalau anak nggak hafal itu dan ini mungkar gitu? Anak selama tidak berbuat kemungkaran, itu sudah luar biasa. Jangan-jangan anak itu bermasalah, karena kita nggak bersyukur dengan kebaikan yang ada pada anak. Akhirnya apa? Mendidik penuh dengan obsesi, bukan karena misi. Karena saya tidak mengatakan, oh nggak usah diajarkan lah tafsir mah, nggak usah diajarkan hadis mah, nggak usah diajarkan yang lain. Bukan itu poinnya, tapi stimulus. Ngerti nggak? Apalagi pelajaran-pelajaran yang tidak terkait dengan agama, pelan. Ya. Jadi nggak usah heran nanti kalau anak Ustadz Pak Yadi 27 juz selesai hafalan, bangga dia? Enggak. Saya mah nggak mau pulang ke rumah, bah, katanya. 27 juz. Kenapa? Nggak bangga saya ngapalin Quran. Saya nggak pernah dapat apresiasi dari orang tua. Kalau pulang cuma ditanyain mana 3 juz lagi, mana 3 juz lagi, mana 3 juz lagi. Tahu? Yang 27-nya jarang diapresiasi. Bah, dia cerita nangis, Pak. Ayah saya teh soleh, ayah saya teh aktivis dakwah, ayah saya teh bager, tapi saya nggak mau dekat dengan ayah saya. Kabayang gitu? Kenapa nggak jadi amazing? Kenapa nggak jadi kebanggaan? Nih, tidak menerima yang sedikit. Paham? Terima yang sedikit. Kata Ali bin Abi Thalib, orang itu kalau rajin, ajak amalan sunat. Kalau lagi malas, yang wajib aja udah untung. Ari urang mah, nu wajib kudu, nu sunat ulah ditinggalkan. Ya, bahkan untuk sunat-sunat aja kudu dipigawe. Aduh, Masya Allah. Paham kan, Bapak Ayah Bunda? Ini rumus siapa ini? Ini bukan rumus psikolog, bukan. Ya. Ini bukan rumusnya orang-orang barat, bukan. Ini rumusnya Nabi. Kalau anak mau taat itu kayak begini. Kita kadang-kala, maka punten. Kadang-kala anak preman lebih soleh tanda kutip dibanding anak ustad. Kenapa? Sebab bapakna si preman mah sok narima wae nu saeutik ti budakna. Pak, yuk abi matematika punten opat, cek bapakna nu preman bae tenan naon. Nah bae Pak, bapak baheula punten 3 cenah sarua. Tapi buktina bapak boga imah, ya boga mobil tenan naon. Kadang-kala punten anak preman bisa lebih dikendalikan, bahkan ayahnya bisa menginspirasi anaknya. Enaknya bager, betul. Mewariskan kepremanannya itu bukan gara-gara dipaksa oleh ayahnya. Maneh kudu jadi preman siga urang. Henteu kadang-kala mah. Tapi budak teh inspirasi ti bapak. Karena bapaknya bangus membangun komunikasi dengan anaknya. Sehingga teu dititah jadi preman oge, budaknya jadi
preman. Mohon maaf. Hanya gara-gara apa? Karena berhasil tidak menerima yang sedikit darinya. Terima. Begitu. Aduh, puntennya saya berapi-api karena saya banyak menemukan fenomena kasihan ke anak. Saya jemput anak di MI waktu kelas 1. Walaupun saya cabut di kelas 2-nya, saya cabut dari MI itu. Karena terlalu banyak akademiknya, karunya budak waktu ke Ulin saya bilang. Ya, akhirnya saya cabut. Ketika saya jemput anak, duduk saya itu ada ibu-ibu yang marahin anaknya. Kamu ya Allah hafalannya blablabla, malah ini kan hafalan tidak sesuai targetan. Akhirnya apa? Anaknya dimarahin. Saya kasihan ke anaknya tuh ya. Mama nganterin kamu tuh kamu hafalan nggak sesuai dulu. Saya pingin ngenasihatin ibunya, tapi saya sadar waktu itu bukan jadwal ceramah saya gitu ya. Jadi ya sudahlah, saya diam, cuma doain anaknya gitu. Kasihan Pak. Kalau saya boleh ya, bukan hanya orang tuanya, termasuk lembaga pendidikan yang tidak mengedukasi orang tua bab hafalan, ini juga masalah. Ya, akhirnya apa? Trauma berquran, trauma beragama. Ya, kalau di kami itu sering ngobrol dengan angkatan kami itu. Ya. Justru ketika orang-orang yang dulunya tidak mengenal agama, ya tukang ngeband atau tukang yang dulunya mungkin banyak main gitu di lapangan, tapi cinta kepada agama, banyak yang hijrah. Tapi sebaliknya, menurut saya kita nggak usah bangga dulu dengan banyak, alhamdulillah dengan izin Allah ya, banyak orang-orang yang dulunya tidak mengenal agama kembali ke agama. Lalu bagaimana kabarnya yang mereka dari kecil mengenal agama? Kamarana euy. Mohon maaf teman-teman sekalian, ini tantangan buat kita. Lalu kemana teman-teman kita yang dulu dari semenjak kecil mengenal agama? Kenapa sekarang kalah dengan orang-orang yang baru mengenal agama? Ada apa? Oh, itu mah hidayah dari Allah. Iya, betul. Tapi ada asbab apa? Teman-teman sekalian, mohon maaf ya, ini saya agak mengkritisi ya, supaya kita lebih aware lah dari mana kita memulai. Alhamdulillah sekarang teh orang tua yang ingin berbuat baik, alhamdulillah, ingin anaknya soleh teh itu teh juara. Tapi sering sekali tidak didampingi dengan ilmu yang benar. Ya akhirnya apa? Akhirnya ya asal rame, asal bisa, ya asal tanda kutip ya nilai agamanya kuat gitu ya. Padahal teman-teman sekalian, mohon maaf ya, menyisihkan ragam permasalahan ya. Terima yang sedikit. Wah, ini saya nerangin ini Pak, sempat cuma nerima yang sedikit itu bisa ya 1 jam penuh nih. Saya nerima yang sedikit ya, yang kalau dalam bahasa psikologi iman disebutnya unconditional love, cinta tanpa syarat. Jangan banyak bersyarat cinta. Mama seneng ke kamu kalau kamunya ranking 1 ya. Papa bangga ke kamu kalau kamunya hafalannya selesai. Lamun teu selesai Pak, teu bangga ya. Anda pernah nggak lihat misalnya puntennya, misalkan anak preman gitu, tapi jadi luar biasa ke orang tua nanti. Saya melihat komunikasinya hebat ya, karena tadi terima yang sedikit. Nabi itu, masya Allah. Kalau Anda belajar ilmu manajemen, ya ilmu memetakan bakat, ilmu manajemen sumber daya manusia gitu ya, ngelola orang. Terus kita lihat bagaimana Nabi, Nabi sudah menunaikan prinsip-prinsip itu. Terima yang sedikit, nggak maksa, ya sudah, begitu. Bahkan terkadang Nabi itu, nanti saya akan tunjukkan ya, pas di fitrah bakat Ustaz. Terkadang Nabi itu menerima kekurangan sedikit yang ada pada sahabat supaya ya bakatnya makin kuat. Kenapa Ustaz? Sekali lagi, kadangkala Nabi menerima yang sedikit nih dari sahabat ya supaya bakatnya makin kuat. Itu tahu kekurangan, tapi nggak banyak dinasehatin gitu.
cuma diterima, dibiarkan, ya karat bukan kemadaratan dalam agama gitu ya, tapi ya sifat bakatnya itu makin kuat, makin menonjol. Nantilah kita akan bicara, terima yang sedikit. Kita mah sekali nyuruh harus nurut, sekali nyarek ya melarang harus berhenti, sekali ngenasehatin anak harus berubah. Disangkana budak teh Ultraman langsung berubah. Ya, itu berubah. Waktu itu. Ya, sabar Pak, belan Pak. Memaafkan yang tidak membebani luar kemampuan. Nanti tidak membebani luar kemampuan itu saya terkait dengan fitrah bakat. Karena bakat itu akan ketemu kalau sudah isi dan enjoy. Bakat itu akan ketemu kalau sudah merasa mudah dan merasa enak. Ya, itu ketemu bakatnya. Orang itu kalau sudah enjoy, ya, isi, mudah, terasa mudah. Ada kesulitan ada, tapi dia anteng, itu akan ketemu bakatnya. Ya, bagi dia itu bukan beban. Ya, bagi dia itu bukan beban. Bagi dia ya itu main-main aja gitu. Ya, akhirnya apa? Ketemu bakatnya. Makanya hati-hati dengan membebani dipaksa kalau bukan itu bakatnya. Agak mending kalau bukan yang dibebankannya itu bukan agama. Ya, tapi kalau sudah agama yang dibebankan, padahal punten itu adalah bukan sesuatu yang wajib. Blunder, tahu blunder? Akhirnya malik. Akhirnya kurang suka, tidak senang, ada yang trauma. Trauma beragama itu bukan fenomena kecil itu. Ya, maka jangan heran kenapa ya budak teh tiba lama dari SD, IT dipasantrenkeun tapi ya Allah geus kuliah meningkat ke masjid bae rarese. Misalkan, nggak semua ya, nggak semua, kan? Banyak. Ya, nggak semua. Ikhwatu iman, jangan heran. Ya. Dan itu jadi isu nasional, Ustaz. Sampai ditanyakan kepada Gus Muwafiq pada waktu itu. Ya, isu nasional. Kenapa ya santri itu kalau sudah keluar dari pesantren masuk kampus, ya jangankan senang dakwah syiar agama ke masjid aja susah. Itu tema nasional teh. Ya, ini subhanallah. Tapi saya lihat kadangkala, mohon maaf, orang yang dulunya kadangkala nggak banyak, bukan pesantren, belajar agama kayak Ustaz Salim Afilah, cuman di SMA di Rohi seminggu sekali belajar agama gitu ya. Luar biasa, fundamental, kokoh. Makanya bukan banyak-banyakan. Ya. Ini selesai sudah? Paham? Ya. Jadi mohon maaf, ini evaluasi buat kita jadi orang tua ya. Ya, kalau jadi anak ya jangan oh pantesan saya membangkang ke orang tua, betul salah orang tua saya kayaknya. Nah ini hati-hati ini ya, ini nggak boleh ini. Ya itu justru yang membuat anak, iya, anak kayak begitu juga kan, anak kayak begitu San. Ya sampai namanya toxic parenting, dia nyalahin orang tuanya. Aku ini kayak begini, gara-gara mama dulu ngedidik aku. Ada yang kayak begitu, ada yang kayak begitu. Ya, padahal dia jadi dokter itu disekolahin sama orang tuanya. Udah jadi orang dokter Pak. Ke orang tuanya. Karena anaknya pinter. Aku ini kayak begini nih karena mama dulu ngedidik aku. Tuh. Mamanya yang curhat ke saya. Ya, karena dia punya rumah sakit. Ya, ngomong, ya konsultasi. Gimana ini, Bah? Bla 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 bla. Ya, saya mau tunjukin hadis ini takut sakit hati juga gitu ya. Jadi serius Pak, makanya saya tuh kadang nggak tegaan, makanya kenapa saya jarang ada konseling deh, kadang nggak tegaan gitu nya, aduh, sian beki ceri kan ya gitu, kalau beki sakit hati, gitu. Tapi memang kalau dievaluasi ya saya harus pelan gitu ya, begitu harus pelan sampai kan kadang pun tanya orang tua teh, kenapa ya anak saya teh membangkang, kenapa ya anak saya teh nggak mau diurus, saya sudah nasihatin berkali-kali, duh. Saya pengen ngomong, enggak, bukan itu, solusinya bukan itu gitu. Ya, agak mending kalau nanyanya begini, Bah, apa yang harus saya lakukan? Apa mungkin saya ada yang salah ya? Kan enak ya gitu ya. Kira-kira gimana ya bagusnya gitu. Tapi kalau orang tuanya sudah menyalahkan anaknya, ya nggak evaluasi gitu, nggak mau evaluasi itu paling susah loh. Duh, kumaha, sangkan kolotna sadar gitu ya.
Iya, nggak mudah. Ya, subhanallah. Makanya ya lebih baik kajian kayak begini gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Memaki, wah udah banyak. Udah ya. Kembali ke 4 fitrah ya. Jadi ada anak durhaka, ada? Ada. Sekarang bisa paham kira-kira ya salah satu penyebabnya? Oke. Jadi jangan anggap sepele ketika Anda sering tidak mengapresiasi anak, sedang tidak melihat sedikit anak. Terima dulu. Terima itu bukan berarti mengabaikan kesalahan anak, bukan. Terima itu bukan berarti anak dibiarkan malas, bukan. Tapi terima itu adalah awal menerima kondisi anak, ya, supaya di waktu yang akan datang kita bisa memutuskan motivasi atau jangan, nasihatin atau jangan, ya, dipaksa atau jangan. Itu baru langkah selanjutnya. Tapi terima dulu gitu. Hafalanku nggak sesuai target. Aku seharusnya 2 juz tahun ini, tapi ternyata aku cuma 1 juz. Alhamdulillah. Udah usaha ya, apa? Santai aja. Mudah-mudahan Allah lebih ridho. Kenapa Abi nggak apa-apa? Jawabannya, Abi juga nggak hafal. Iya. Kita tuh sok anggap enteng, ya. Ini 1,5 tahun lagi tanggung anak saya kalau keluar dari pesantren. Terus maunya gimana anaknya? Saya bilang, saya udah curiga ketika anaknya dioperasi usus buntu saja. Itu rata-rata kalau santri itu diobat, mohon maaf ya, ini mah rata-rata itu urusan dengan pikiran, urusan dengan kondisi yang udah nggak betah lagi. Ada anak-anak yang tanda kutip lemah fisiknya. Betul, ternyata anaknya nggak betah. Saya ketika dengar anaknya itu dioperasi, kalau urusan punten, urusan makanan, lah kenapa atau santri yang lain masih sehat? Ini saya kira ada anatomi tubuh yang lemah yang membuat dia banyak mikir itu jadi sakit. Seperti kasus dulu lah kita pernah ngobrol ya. Ya yang sakit ya ternyata ada masalah kondisi emosi. Betul lah, anaknya udah nggak betah. Ya SMA kelas 2 kan kagok tah. Iya, Aina kemarin kan karena kan setengah 1 semester naik ke kelas 3, 1 tahun lagi selesai kan? Ya tanggung atuh Bu, hari ibu pernah pesantren, saya bilang anaknya pengen pindah ke sekolah IT yang bisa pulang pergi. Kira-kira masih baik nggak? Kira-kira anaknya berbuat mungkar tidak? Nggak kan? Masih baik. Ibunya nggak mau. Saya bilang, kenapa Bu? Abah tanggung 1,5 tahun lagi. Saya tanya, hari ibu pernah pesantren? Belum, nggak pernah. Bu, saya bilang, bagi orang yang nggak betah, jangankan 1,5 tahun, 2 hari aja kayak 20 tahun, saya bilang. Kertas deh. Jangan anggap sepele, saya bilang. Ya, anaknya sudah hafal 30 juz di usia SMP. Saya bilang kalau ibu nggak bisa adaptif dengan keinginan anak, saya bukan ngancem ya, tapi prediksi saya akan ada masalah yang lebih besar. Dan itu sudah kejadian, Pak. Sering kejadian kayak begitu. Ketika nggak nerima yang sedikit dari anak, nggak win-win solution, paham nggak? Ya terlalu dipaksa. Iwatiman. Itu saya, Pak, asalnya masalahnya segede korek api, sini teh. Karena tadi Tia nggak menerima yang sedikit, terus membebani anaknya di luar kemampuan. Apa yang terjadi? Tidak, dari api segede korek api itu membesar, bahkan hampir membakar. Sering awalnya gitu. Akhirnya apa? Saya bilang, lalu kenapa? Ya 1,5 tahun kan tanggung, Mbak. Saya bilang, Bu 1,5 tahun teh. Ya, bapaknya pernah pesantren nggak? Bapaknya juga nggak pernah pesantren, Mbak. Udah gampang kenuaya tuh ya. Ya, pesantren teh nggak mudah, Pak. Saya aja dulu alhamdulillah lulus di pesantren 3 tahun, di pondok itu 3 tahun. Setelah SMA, itu pun alhamdulillah menjaga semangat supaya bisa semangat belajar. Ustaz, supaya semangat belajar di pesantren, caranya apa? Caranya rutinitas bolos. Mabal, Ustaz. Mabal itu seni supaya saya bisa bertahan di pesantren, supaya tetap semangat. Lagi malas, boring, males. Atuh Ustaz di pesantren teh papangi jeung tembok deui.
ya ketemu dengan orang ini lagi. Agak mending kalau pesantrennya 2 hektar 3 hektaran gitu kan, bisa main kemana-mana. Itu pun kalau dibolehkan kan begitu. Tapi kan nggak seperti itu kan. Jam sekian harus di sini, jam sekian harus di sini. Kebayang nggak? Ya, jam sekian harus di sini. Ya, kita aja orang dewasa belum tentu betah loh. Ya, kadang saya bolos Pak. Ya, tapi saya menyebutnya bolos syariah lah ya, gitu ya. Ya maksudnya saya bolosnya itu demi gitu ya. Kadang-kala kenapa saya bolos? Supaya semangat. Alhamdulillah. Kalau udah bolos, ya rehat sejenak, ya. Rehat sejenak, keluar dulu. Apa keluar teh? Ikut bedah buku atau hiking atau ada tabligh akbar di luar. Kan nggak boleh sama pesantren, Ustaz. Ya. Akhirnya apa? Dari luar semangat lagi, ikut kursus di luar. Waktu itu masih kayak saya kursus di Maknis. Itu kursus di Maknis, nyuri-nyuri waktu itu. Keluar nggak bilang-bilang, mohon maaf ya, jangan diikuti ini, jangan diikuti ya. Ini mah contoh yang salah, itu ya. Tetapi saya merasakan dengan seperti itulah saya bisa bertahan di pesantren dan semangat untuk menyelesaikan ilmu di pesantren. Saya ingin menggambarkan nggak mudah gitu. Kalau nggak punya semangat yang kuat mah nggak mudah. Teman-teman saya banyak, wah, kalau tadi itu ya ke pesantren itu bukan disebabkan keinginan dirinya. Pelan Pak, dan ilmu mah nggak pernah selesai. Ya, bisa dipahami nggak teman-teman? Ya, makanya pelan. Nah, ya, ya, kita mulai ke fitrah iman. Ini jam berapa nih? Masya Allah, ya. Fitrah iman teh apa, Bah? Fitrah iman teh di mana ya begitu anak itu punya potensi mengenal Allah atau taat ke Allah. Dari fitrah iman ini, kalau imannya betul terawat, akan tumbuh akhlak, akan tumbuh karakter yang baik, akhlak yang baik. Begitu. Stop. Jadi sudah ada ya fitrah iman, ini dalilnya ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Dulu kita menjawab, kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ya, bahwa setiap anak lahir, kata Nabi, dalam keadaan fitrah iman. Ya. Nanti kalau fitrah iman ini tumbuh, berbuah akhlak, berbuah karakter yang baik. Karena akhlak itu bukan hanya urusan fisik, tapi urusan hati. Ya. Fitrah bakat, artinya apa fitrah bakat teh? Fitrah bakat teh bahwa setiap anak itu punya bakat. Kartos, setiap anak itu punya bakat. Kenapa Allah ciptakan bakat buat manusia? Untuk menjalankan misi hidup dari Allah. Karena jadi kenapa Allah ciptakan bakat? Ada potensi bakat pada manusia untuk menjalankan misi hidup dari Allah. Ya, tugas hidup dari Allah. Nanti setiap manusia itu punya tugas hidup dari Allah. Kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahdas sabila. Katakanlah oleh Muhammad bahwa setiap orang akan berbuat sesuai bakat pembawaannya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, jadi syakilatihi itulah jablatihi, tabiat, bakat pembawaannya. Setiap anak adalah unik, lain dari yang lain sesuai bakat pembawaannya. Very special and limited edition. Setiap anak nggak bisa sama. Ya, jangankan anaknya 3, anaknya 2 Pak, itu punya keunikan masing-masing. Temukan keunikan itu. Cuman kadang-kala ada orang tua, budak saya unik nanaon cenanya. Asa unik-unik. Nah, cenah gitu. Kenapa seperti itu? Karena tidak tahu ilmu bakat. Nah, nanti saya terangkan. Kalau saya Bapak terangkan, nah itu ketemu tuh. Ya, nggak tahu guru-guru kemarin ya bisa tahu nggak minimal tentang dirinya ya. Oh, gue banget lah itu. Nanti gitu Pak. Oh ini ternyata anak saya tuh gitu ya. Saya kira itu tuh bukan bakat, ternyata bakat. Nah, nanti kita ketemu. Ya. Insya Allah saya ajarkan. Kenapa? Oh untuk cari dunia? Bukan. Oh untuk keren-kerenan? Bukan. Bakat itu untuk menjalankan misi hidup dari Allah. Karena kita punya misi dari Allah, kita punya tugas dari Allah, dan Allah sudah berikan kepada kita potensi bakat untuk menjalankan misi itu. Gitu.
Fitrah belajar. Setiap anak itu pembelajar. Jadi fitrah belajar itu apa? Bahwa setiap anak itu adalah pembelajar. Nggak ada ceritanya anak malas, nggak ada. Tapi hanya diajar, bah. Satu, bisa jadi pemahaman belajar kita teh salah. Da urang mah diajar teh harus bawa pulpen, nulis di atas meja, ada buku, ngapalkeun eta belajar. Jadi kalau lari-larian bukan belajar. Kalau ribut dengan adik kakak itu belajar bukan? Belajar mempertahankan ego, belajar mencari solusi dari masalah ketika konflik. Makanya kalau adik kakak lagi ribut, Pak, jangan terlalu cepat melerai. Tuh buktinya anak Ustadz Fahrul jarang ribut. Ya, udah nggak ada adiknya. Ya, jadi kalau anak itu ribut, Pak, apalagi laki-laki, egonya lebih kuat dari perempuan. Ya, alhamdulillah di rumah kami salah satu rutinitasnya adalah ribut. Ya, konflik. Ya, itu ribut. Anak nomor 3 dengan anak nomor 2 saya ribut. Ya, biasa itu. Ya, tapi ketika kita tinggalkan, akurnya minta ampun. Ya, ketika kita tinggalkan, akurnya minta ampun. Udah saling kerjasama. Ya, jadi ribut itu alami. Belajar mengelola konflik. Ya, tinggal kita dampingi. Nanti itu belajar, Pak. Jadi belajar itu bukan hanya duduk, ya manis, gitu ya. Kita mah kognitif terus belajar teh. Padahal ada hak yang lain. Ada as-sam'a, ada al-basar gitu ya, ada al-afidah. Oke? Ya. Fitrah belajar. Setiap anak, nah, cirinya fitrah belajar apa? Curiosity alias kepo. Jadi kepo itu tanda fitrah belajar. Kan anak selalu ingin tahu kan? Ya, kadang nanya, naon ieu teh? Apa ini teh? Gimana gitu bun? Ya boleh nggak Pak? Kan gitu. Anak selalu tanya. Atau tanpa kalimat tanya, coba digeleng-geleng, coba dialungkeun, ya, coba diletak, coba dibawa, coba ditijak. Itu belajar bukan? Belajar karena ingin tahu. Ya, coba HP bundanya dimasukin ke akuarium. Ya. Anaknya gembira, bundanya ya derita kan gitu kan, bundanya menderita gitu. Tapi bagi anak, suaranya gitu ya gitu. Anak belajar, Pak. Makanya anak kalau punya anak 3 tahun 4 tahun jangan berharap mobil-mobilan awet saminggu ya, 2 poe guys untung awet. Ya, tapi kan mahal, Pak. Suruh siapa beli yang mahal-mahal? Bagi dia itu eksplor, coba banyak dilaan, ya coba dijajakan, coba ditumpahkan, coba dihijikeun yang bagi anak itu. Ya, dan anak gak minta yang mahal-mahal kadang-kadang. Ya, ngerti nggak? Maaf. Ya, kalau mainan untuk bapaknya, ya harus yang mahal. Hot Wheel ya itu ya, bapaknya kan ada bapak-bapak yang suka koleksi Hot Wheel ya, saya ada 2,5 juta gitu kan, 5 tehnya alhamdulillah. Jadi subhanallah ya, anak itu selalu ingin tahu ya. Setiap anak itu pembelajar tangguh. Tidak ada anak yang memutuskan merangkak seumur hidup karena sering terjatuh waktu belajar berjalan. Ada nggak? Kata anak teh, jatuh wae geus Ada nggak? Nggak ada. Ya, itu kebayang kalau anak mager, kenapa kamu diam? Ya, dia jawab, selalu jatuh, aku mau kayaknya nggak bisa jalan. Kebayang itu. Ya, coba lagi. Jadi anak pembelajar. Ya. Cuman kadangkala pola pendidikan, pola pengasuhan, proses pendidikan yang dilakukan sering sekali mematikan fitrah belajar. Gimana diantaranya? Paksaan, hukuman, bentakan, membandingkan, itu salah satu bentuk-bentuk merusak fitrah belajar. Dipaksa, ya
Belum. Ini dalilnya ya. Adanya pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian dan kehidupan manusia, yas'alunaka 'anil jibal, yas'alunaka 'anil ahilah, kan begitu dalam Al-Qur'an. Ya. Menunjukkan adanya pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian dan kehidupan manusia menunjukkan fitrah. Ya. Subhanallah, ada fitrah. Manusia teh kepo. Makanya majelis taklim banyaknya ibu-ibu atau bapak-bapak? Majelis taklim ibu-ibu. Kenapa? Karena yang lebih kepo siapa? Ibu-ibu selalu kepo. Itu Pak. Ya, jadi bukan ku paham penting majelis ilmu karena ada kekepoan, ada fitrah kekepoan. Ya, apalagi ditambah dengan tahunya keutamaan majelis ilmu. Makin kenceng tuh. Ya. Yang keempat, fitrah perkembangan. Nah ini. Maksudnya apa fitrah perkembangan teh? Bahwa setiap anak itu punya fitrah untuk berkembang sesuai dengan fase-fase perkembangan yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 14, ada di surat Ar-Rum ayat ke-54. Ya. Oke. Sama. Makanya kalau kita lihat disebutkan pada ayat dan hadis tersebut umur 2, 7, 10 dan balik. Makanya fitrah perkembangan anak itu adalah 0 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai 14. 14 tahun ke atas sudah syabab. Nah ini maksimal kata para ulama fikih. Itu sudah maksimal balik usia 15 tahun itu. Dan itu sudah syabab. Bukan anak lagi. Jadi orang teh sama ngedidik teh ieu dugi ka usia ieu teh 14. Mendidik itu. Sebetulnya. Kartos sebentar. Pahami. Ya, karena mendidik itu adalah menanam. Kartos. Kalau menanam semua ada fasenya masing-masing. Kenapa kadangkala pendidikan rusak? Karena tidak sesuai fasenya. Ya. Sedang di fase 0 sampai 7, bebannya 10 sampai 14. Pada fase kedua, ternyata abai. Lupa, akhirnya bermasalah di usia ini. Harus tuh. Ya, makanya nanti kita akan belajar tentang tahapan-tahapan pendidikan. Ya, gimana nih di usia 0 sampai 7 tahun kudu dikumahakeun budak teh. Bagaimana fitrah 0 sampai 7 tahun teh? Pahami dulu. Kalau nggak paham, dianggap bermasalah. Pahami dulu 7 sampai 10. Pahami dulu. Ya, harus digimanain anak teh. 10 sampai 14 harus digimanain anak teh. Dan itu kita akan belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kartos ya? Ya, luar biasa. Bukan cepat-cepatan Pak mendidik teh. Lebih cepat lebih baik. Enggak. Lebih banyak lebih hebat. Enggak. Ibu-ibu pamigadu pepelakan bunga misalkannya, ibu belum tentu makin banyak air yang disiram makin bagus kan? Belum tentu. Kalau orang ngebon Pak, ngebon bonteng, ngebon tomat, ya ngebon walu, belum tentu banyaknya pupuknya jadi lebih bagus, betul nggak? Belum tentu. Mendidik juga kayak begitu. Belum tentu lebih banyaknya materi jadi lebih bagus, belum tentu. Teman-teman sekalian, lebih cepat lebih baik? Enggak. Eta mah dikarbit, cepat matang, cepat busuk, gancang asap, gancang hasem. Makanya sekarang banyak generasi karbitan. Ya, generasi karbit itu lebih menyakitkan. Kalau Parenal Kasaliman nyebutnya strawberry generation. Generasi strawberry. Kenapa dikarbit? Cepat, ya, tapi ternyata nggak kokoh, mudah goyah, mudah hancur. Ya, begitu, Iwati, mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembahasan kita di masa yang akan datang ya, insya Allah. Jadi kita pahami dulu kondisi anak, bahwa anak itu memiliki fitrah, lahir tidak tahu apapun, tapi punya fitrah gitu. Ada berapa fitrahnya barusan teh?
Ya, fitrah ada empat. Ada pertama, fitrah keimanan. Kedua, bakat. Ketiga, belajar. Keempat, perkembangan. Ya. Anak bermasalah tersebabkan tidak tumbuh fitrahnya atau tercederai fitrahnya. Karena bermasalah teh akhlaknya buruk, ya, jadi pemalas, nggak semangat belajar. Ya, itu masalah tuh. Kenapa? Karena tidak tumbuh fitrahnya. Ya, oke. Kapan masa emas tumbuhnya fitrah pada anak? Masa emas itu adalah golden age. Ya, masa keemasan. Dalam konsep fitrah, itu masa keemasan itu bukan 6 tahun pertama saja. Semua anak itu masa keemasan. Ya, ini tahapan 0 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai balik. Dan ini tahapan marhalah syabab 14 tahun ke atas. Lihat. Ya, supaya kita paham. Satu, masa keemasan di 7 tahun pertama bukan belajar, bukan bakat. Oh, nggak diajarkan, Mbah? Diajarkan nanti fitrah belajar, fitrah bakat. Tapi yang pertamanya itu yang paling dominan adalah fitrah iman. Harus. Ya. Masa keemasan di usia 7 sampai 10 tahun baru tuh ya belajarnya mulai itu. Kalau penelitian otaknya mengatakan anak usia 7 tahun itu sudah mulai matang otaknya dan siap belajar. Oke. Bisa dipahami? Ya, 7 sampai 10 tahun. Ya, 10 sampai usia balik fitrah bakat. Cari bakatnya. Pendidikan yang hebat adalah pendidikan yang mengantarkan anak untuk menemui bakatnya. Oh, ini yang gue banget gitu. Ya, ini yang abdi pisan. Oh, alhamdulillah ya. Casannya lupa. Jadi 0 sampai 7 tahun iman, 7 sampai 10 tahun kencang-kencangin belajar. Oh, Bah, 7 sampai 10 berarti nggak diajarkan imannya? Diajarkan tetap iman mah. Cuman sudah mulai tambahan. Oh, 10 sampai 14 tahun adalah fitrah bakat. Makanya di usia anak 10 sampai 14 tahun berikan anak ragam kegiatan untuk menemukan bakatnya. Sampai usia 15 tahun, anak kita tahu, Pak, mana yang gue banget. Ya, supaya apa? Satu, ya supaya bisa menjalankan misinya dari Allah. Yang kedua, tentu supaya punya pencaharian di dunia. Punya mata pencaharian di dunia. Ya, subhanallah ya. Apa namanya bisa bermanfaat ya. Ya, tujuannya adalah untuk menjadikan anak kita soleh. Itu aja. Ya, supaya murangkali orang soleh. Kumaha ciri soleh teh? Ciri soleh mah 2. Hiji, menjalankan misinya sebagai hamba untuk ibadah. Dan kedua, yang menjalankan misinya bela agama sebagai khalifah. Gitu ya. 2 itulah. Jadi soleh teh bukan gara-gara selalu nurut ke orang tuanya, bukan. Ya, itu mah efeknya. Soleh itu bukan gara-gara oh pun anak mah soleh, alhamdulillah, soleh pisan pun anak mah. Nah, nurut wae ka abdi. Ya, saking solehna nurutna ka masjid tara, dan nurut ka kolotna ulah ka masjid ulah gitu ya. Nurut we kumaha kolot, ya mah lain soleh atuh ya. Jadi soleh teh bukan gara-gara sering nurut ke orang tua, tapi soleh teh minimal itu adalah 2. Ya, dia melaksanakan misi hidupnya sebagai hamba dengan ibadah. Ya, kemudian ya menjalankan misi hidupnya bela agama sebagai khalifah. Ya, dengan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Sakitu pangintennya, cekap ada pertanyaan? Mangga. Ayo. Bah, tadi ya dibahas mengenai anak pada saat tidak betah di pesantren. Oh iya. Nah, kalau misalnya ada masukan juga dari gurunya, karena kalau misalnya pulang pergi itu takutnya dijauhi temannya gitu. Nah, kita harus bersikap seperti apa? Takutnya nanti pada saat pulang pergi dijauhi sama teman-teman. Dijauhi sama temannya itu gimana? Jadi yang lain kan pondok yang kita pulang pergi. Oh gitu. Ya tanya aja anaknya nyaman yang mana.
Iya. Anaknya nyaman yang mana? Dan Anda jangan menganggap kalau itu sekali coba berhasil gitu, enggak. Dicoba aja. Ya, kan kalau saya mah karena kita pun mencoba, alangkah baiknya kalau mencoba juga dengan keputusan anak gitu, maksudnya gitu. Kan kita juga khawatir dijauhi temennya. Kan begitu, baru khawatir kan? Ya, akhirnya apa? Karena khawatir kayak begitu, kadang-kala kita abai dengan tadi pendapat anak gitu ya. Padahal ngikut pendapat anak pun, itu pun sama, coba kan begitu ya. Kalau saya mah, saran saya itu lebih baik dicoba aja. Coba ke anak-anak begini Pak, anak-anak begini. Bah, anak saya itu di pesantren itu, dia itu bestinya itu sekarang udah nggak ada lagi. Ya sehingga dia tuh sendiri. Gitu. Saya cuma nanya, anaknya betah nggak kalau sudah kayak begitu? Betah bah. Oh iya, dia kecerdasan intrapersonal. Orang yang cerdas intrapersonal jarang mau berinteraksi dengan orang lain. Dia lebih senang sendiri. Tapi dia lebih betah. Tapi dia betah nggak? Betah bah. Nggak punya teman? Iya. Tapi kan saya nggak enak bah. Yang pesantren teh ibu atau anak saya bilang. Ngerti nggak? Nah gitu. Jadi ada anak yang tipe-tipe aja. Jadi dia akan menyelesaikan caranya. Mungkin dia nggak enak misalkan. Tapi mungkin ada solusi lain yang dia tahu supaya bisa tetap enjoy enak misalkan begitu. Jadi kita nggak tahu gitu. Anak nanti ya. Tapi jangan berharap juga. Oh berarti keputusan anak itu yang paling baik, belum tentu juga. Nanti dia merasakan juga. Jadi punten ayah bapak, ibu bapak, jangan kalau masih bisa tanda kutip banyak gagalin nggak apa-apa. Maksudnya gagalin jangan takut gagal gitu. Ya, dicoba silakan, gitu aja gitu. Nanti ternyata Pak geningan udah 3 minggu misalkan geningan enaknya di pondok, geningannya di pulang pergi mah aku nggak ada temen, masuk lagi gitu. Dicoba aja gitu. Kalau boleh kayak begitu gitu ya. Saya juga memang kayak begitu dulu Pak, di asrama 1 tahun. Ya tahun kedua nggak di asrama, nggak di pondok gitu ya. Tapi nggak enak juga ya nggak di pondok gitu. Balik lagi ke pondok gitu ya. Jadi beda rasanya gitu. Jadi begitu. Allah misal. Ya jadi jadi begini, menumbuhkan fitrah belajar anak, merawat fitrah belajar anak itu jauh lebih utama daripada sekedar menyelesaikan ya bahan ajar. Karena jadi nggak supaya tumbuh aja fitrah belajarnya. Nah, gimana caranya? Libatkan anak dalam proses pembelajaran. Begitu. Kalau usia SD, usia SD, ya tanya. Misalkan kita ada 3 pilihan nih, 4 pilihan, 5 pilihan. Sekarang kalian mau belajar apa nih? Gitu. Jadi libatkan anak teh. Ya supaya nggak hanya datang dari gurunya. Ya, jadi libatkan. Sekarang mau main bola, mau main kasti, atau mau main tenis, main golf misalkan begitu ya. Siapa tahu kan ya, kan kita punya lapangan golf misalkan ya. Atau mau main tinju misalkan begitu ya. Anak suruh milih olahraganya mau apa? Gitu misalkan. Ya udah gitu. Jadi anak dilibatkan. Kenapa? Supaya fitrah belajarnya tumbuh gitu. Ya, jadi keceriaannya itu ada gitu. Jadi bukan hanya datang dari kita gitu ya. Gitu, Pak. Kenapa? Terawat. Ibu-ibu ada nggak ada? Nggak ada? Alhamdulillah. Bapak, alhamdulillah ya. Atur nuhun. Barakallahu fikum. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.